Salam damai Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Semoga damai sejahtera Yesus juga hari ini memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan iman kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita merayakan perayaan Santo Fransiskus Xaverius, pelindung misi. Dan tentu kita ingin bersama Santo Fransiskus Xaverius mau merenungkan firman Tuhan yang mengundang kita untuk menjadi sama seperti Santo Fransiskus Xaverius atau menjadi sama kepada Sang Guru kita, yaitu Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar bagaimana Yesus memberikan beberapa hal penting yang harus kita lakukan sebagai murid Tuhan. Dan ini adalah misi kita, misi gereja. Ini adalah panggilan kita, ini adalah tanggung jawab kita. Ini adalah sesuatu yang penting bagi kita untuk mengambil bagian, untuk berperan penting di dalam karya dan misi Yesus sendiri atau misi Allah sendiri. Ada beberapa hal penting yang ingin Yesus sampaikan kepada kita dan harus kita jalani. Pertama, kita semua dipanggil untuk mewartakan dan memberitakan Injil Tuhan. Yesus berkata, "Pergilah dan beritakanlah." Panggilan ini menjadi penting bagi kita. Kita harus menyatakan firman Tuhan. Kita harus menyatakan kasih karunia Allah. Kita harus menyatakan cinta Allah itu di dalam kehidupan nyata bagi orang lain. Supaya semakin banyak orang mengenal Allah yang menyelamatkan. Supaya semakin banyak orang merasakan betapa besar cinta Allah yang menyelamatkan bagi mereka. Misi adalah tanggung jawab kita. Seperti Santo Fransiskus Xaverius yang berjalan dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negara ke negara yang lain untuk memberitakan firman Tuhan. Pergi berarti ada satu gerakan. Pergi berarti ada satu dorongan. Pergi berarti ada satu kehendak untuk melakukan sesuatu. Maka Yesus mengatakan, "Pergilah." Kita tidak bisa hanya duduk berdiam diri. Kita tidak bisa hanya banyak merenung tetapi tidak bisa melakukan itu. Maka Yesus memanggil kita untuk bergerak maju, menyatakan kasih Allah dalam diri setiap orang, baik yang sudah mengenal Allah maupun yang belum mengenal Allah, agar semakin banyak orang benar-benar melihat Allah kita, Allah yang menyelamatkan. Yang kedua, Yesus memanggil kita untuk membuat banyak orang percaya. Baptislah mereka. Ada satu panggilan untuk menguduskan hidup manusia. Pembaptisan adalah tanda kehadiran Allah yang ingin menguduskan manusia. Kita tidak hanya mewartakan, tetapi kita harus siap untuk menguduskan hidup orang lain, supaya mereka bersatu dengan Allah dalam satu ikatan. Pembaptisan adalah meterai yang harus diberikan oleh kepada setiap orang, supaya setiap orang menerima meterai pengudusan ini.
supaya melalui pembaptisan banyak orang dibebaskan dari dosa, oleh karena manusia masih membawa dosa asal. Dan ada risiko orang yang menerima dan percaya, maka mereka akan diselamatkan. Tetapi orang yang tidak mau menerima, mereka akan dihukum. Tentu setiap pewartaan kita, setiap kehendak baik kita, kalau diterima, maka Tuhan akan menyatakan kasih karunia. Tapi siapa yang menolak, Tuhan sudah memberikan kita jawaban, mereka akan dihukum. Dan poin yang ketiga, bahwa setiap orang yang sudah percaya harus mempunyai satu gerakan. Gerakan yang dimana agar semua manusia merasakan cinta Allah. Yesus mengatakan kepada kita hari ini, pergilah untuk membuat orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang susah dihibur, dan mereka semua yang membutuhkan bimbingan kita merasa bahagia. Dan inilah tanggung jawab kita setiap hari untuk membawa kabar sukacita Allah bagi sesama. Dan di masa Advent ini, kabar sukacita itu datang dalam hidup kita. Bahwa Sang Immanuel datang. Ia akan menyertai kita. Ia akan membebaskan kita dari kekuasaan iblis. Dia akan tinggal di dalam diri kita. Ia akan menjaga kita seumur hidup kita. Dan ia akan membawa kita kepada kesatuan dengan Bapa di surga. Dan semoga masa Advent ini masa yang penuh berkat dan rahmat bagi kita. Sebab Tuhan sungguh datang dalam hidup kita. Dia Allah Immanuel yang akan selalu menyertai kita hari ini dan sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.